Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris menipu malaikat maut. Setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pasti akan mendapat kemuliaan surga saat di akhirat. Surga spesial diperuntukkan untuk orang beriman, sedangkan neraka sebaliknya, yaitu untuk mengazab para orang kafir dan ahli maksiat. Di dalam surga, apa-apa yang diminta penduduknya akan dilayani dan diberi secara istimewa oleh pelayan surga. Saudaraku seiman, bagaimana kisah keseruan Nabi Idris sebenarnya? Silahkan tonton dan simak video ini sampai akhir. Dahulu setelah Nabi Idris dan malaikat maut selesai berkunjung dari neraka jahanam, kemudian Nabi Idris mengajukan satu permintaan lagi kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku masih punya permintaan yang lain. Diriku menginginkan supaya engkau mau pergi bersamaku menuju surga, agar diriku bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah di dalam surga yang diperuntukkan untuk para hamba-hambanya, dan juga supaya ketaatanku semakin meningkat. Pinta Nabi Idris. Malaikat maut lantas menjawab, wahai Nabi Idris, bagaimana mungkin diriku pergi bersamamu ke jannah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan Nabi Idris dan malaikat maut untuk pergi menuju surga. Setelah itu, pergilah mereka berdua menuju pelataran surga. Dari pintu surga, Nabi Idris sekarang bisa menyaksikan secara nyata dan gamblang tentang nikmat-nikmat surga di dalamnya. Terlihat pula istana-istana surga yang megah dan super indah. Terlihat pula aneka makanan dan santapan surga yang nampak sangat lezat. Terlihat juga banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang segar. Sungguh bahagia sekali orang-orang yang bisa menjadi penghuninya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu sungguh menggoda Nabi Idris alaihis. Setelah itu, Nabi Idris lantas berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, diriku ini sudah pernah merasakan mati, dan aku pun telah menyaksikan kengerian dan dahsyatnya neraka jahanam. Oleh sebab itu, apa engkau dapat memohonkan kepada Allah supaya diriku bisa masuk ke dalam surga, agar aku bisa meminum airnya supaya rasa sakit perjalanan kematianku dan kengerian neraka jahanam dapat hilang? Mendengar permintaan Nabi Idris itu, malaikat maut lantas meminta izin kepada Allah agar Nabi Idris diizinkan untuk masuk dan keluar lagi dari dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengizinkan dan mengabulkan keinginan Nabi Idris alaihi salam. Betapa bahagianya Nabi Idris dapat masuk ke dalam surga. Momen itu sungguh luar biasa. Nabi Idris lantas berjalan masuk ke dalam surga. Beliau lantas meninggalkan sendalnya di sebuah pohon di dalam surga. Kemudian Nabi Idris keluar dari surga dan menghampiri malaikat maut. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga, maka kembalikanlah diriku ke dalam surga lagi. Setelah itu masuklah kembali Nabi Idris ke dalam surga. Namun setelah ditunggu-tunggu, Nabi Idris tidak juga kunjung keluar dari surga. Setelah menanti Nabi Idris tidak keluar dari surga, menjeritlah malaikat maut sambil berkata, hai Nabi Idris, keluarlah kamu dari surga. Dengan gampangnya Nabi Idris menyahut, wahai malaikat, diriku tidak akan mau keluar dari surga, sebab Allah sendiri pernah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Oleh sebab itu, dahulu aku sudah pernah merasakan kematian. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surah Maryam ayat 71. Oleh sebab itu, aku pun sudah pernah berkunjung ke neraka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Dari sini jelaskan, aku tidak mau keluar dari surga. Jawaban lucu dan cerdas Nabi Idris itu sungguh membuat kepala geleng-geleng. Bisa-bisanya malaikat mau ditipu Nabi Idris dengan sendal. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tinggalkanlah dia, Nabi Idris. Sesungguhnya aku sudah menetapkan di alam azali bahwa dia, Nabi Idris, adalah penghuni surga. Subhanallah. Saudaraku seiman, betapa bahagianya Nabi Idris alaihi salam bisa menjadi penduduk surga. Orang-orang pilihan Allah jelas akan sangat beruntung bisa menikmati keindahan dan fasilitas super VIP di dalam surga. Surga benar-benar menjadi balasan spesial dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh kelak di akhirat. Lalu, bagaimana kondisi Nabi Idris yang sekarang? Di dalam kitab Badayus Zuhur, Wahab bin Manabah menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit ketika umur 365 tahun. Diriwayatkan dari Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam keduanya masih hidup di langit. Sedangkan kondisi Nabi Idris alaihi salam sendiri berada di langit keempat. Suatu waktu Nabi Idris tinggal di langit keempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu waktu yang lain Nabi Idris bersenang-senang di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Begitulah kisah luar biasa diangkatnya Nabi Idris ke langit dan surga.